Nah, baik, ini merupakan doa kita yang ketiga, yaitu dengan tema catatan dan analisis konsep KHGT, yaitu merupakan diskusi observatorium dan astronomi spesial Ramadan. Yang kali ini narasumbernya yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Izzuddin MAG. Nah, kami sangat senang dan bahagia Prof sudah mau menerima undangan Kumsu dari Pak Arwin juga dari kami sebagai narasumber. Setidaknya kehadiran Prof di narasumber ini walaupun hanya melihat flyer doa ada Prof Izzuddin itu sudah menyejukkan hati nih para penggiat ilmu falak yang ada di Indonesia. Walaupun tidak bergabung tapi melihat flyernya saja sudah sejuk gitu di bulan Ramadan ini. Karena kemarin di awal-awal sempat ramai juga ya Prof terkait dengan penentuan awal Ramadan. Nah, yang memang yang terkadang banyak dilupakan itu sebenarnya tujuan kita ingin membumikan ilmu falak. Nah, sebagaimana Prof sudah berlangsung lama ini mengusahakan tersebut, saya baca tadi sekilas profil Prof, yaitu sudah sejak pesantren ya Prof, sudah membumikan ilmu falak, sudah menyusun jadwal waktu sholat. Jadi ini memang merupakan profesor pertama ilmu falak di Indonesia yang baru saja dikukuhkan tahun lalu. Sekali lagi mengucapkan selamat pada Prof. Izzuddin atas raihan guru besar tersebut. Nah, baik, kita mungkin tidak terlalu berpanjang lebar. Saya sebelum nanti Prof. Ahmad Izzuddin menyampaikan materinya, saya akan bacakan sedikit CV beliau. Nah, jadi Prof. Ahmad Izzuddin merupakan alumni S1, S2, dan S3 dari UIN Wali Songo. Ini kemudian beliau juga aktif di beberapa lembaga, antaranya adalah merupakan Ketua Umum Asosiasi Dosen Falak Indonesia, atau yang disingkat dengan AKPI, Ketua Umum Asosiasi Pesantren Falak Indonesia, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga masih banyak jabatan lain, dan juga beliau saat ini juga mengasuh yaitu di dan mendirikan pesantren Life Skill Darun Najah Ngalian Semarang. Nah, Prof. Izzuddin juga telah menerbitkan banyak karya, baik dalam bentuk artikel jurnal maupun pada surat kabar dan majalah, buku yang berkolaborasi dan juga sampai tingkat internasional. Saya kira itu biografi singkat dari narasumber kita kali ini. Mungkin langsung saja untuk acara berikutnya kami persilahkan dengan segala hormat kepada Prof. Ahmad Izzuddin menyampaikan materinya. Terima kasih, Prof. Nah, terima kasih Mas Muhammad Hidayat. Saya lebih suka memanggil Mas ini kalau orang Jawa biar kelihatan lawet muda itu ya. Mas Hidayat asli Medan ya. Iya, Prof. Asli Medan. Asli Medan ya. Terima kasih Mas Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya yang luar biasa, yang inisiator Observatorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Pak Dr. Arwin Butar-Butar, yang ternyata beliau itu wah sangat sangat Allah, sangat semangat untuk bisa menggali banyak naskah-naskah astronomi terutama, dan ternyata beliaunya itu sahabat dari teman saya yang di Masjid Agung Jawa Tengah ini, Bapak Dr. Saifuddin MA. Benar ya Pak Dr. Arwin ya, ini klarifikasi dulu ini. Ketika saya sebut nama beliau, wah iya itu teman saya itu. Terima kasih semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dari peserta kegiatan Zoom yang diinisiasi oleh Pak Dr. Arwin bersama dengan kegiatan doanya pemandu Pak Muhammad Hidayat. Ini saya lihat gaya pecinya ini gaya peci Saaduddin Jambek ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Bapak Ibu yang berbahagia, saya teringat tadi pagi itu dapat kiriman foto ya, kegiatan saya di UMSU. Tidak tahu ini ada foto gambar satu, ada Profesor Suseknan gitu, kemudian gambar dua
Profesor Samsul Anwar, kemudian gambar 3, nggak tahu ini Pak Arwin ada nggak fotonya di mana itu, saya nggak tahu. Ini aku dapat kiriman ini. Jadi dapat kiriman yang isinya gambar 3 Dr. Ahmad Izzuddin MAG, di foto di saat saya ada di UMSU waktu itu. Saya pernah datang secara fisik di sana. Pikir saya hari ini teman saya yang mengirim foto ini, wah ini di Sumatera Utara, Prof. Gitu. Tak jawab, oh iya saya ini di Sumatera Utara, lewat Zoom gitu kan. Ini intermezzo saya untuk memulai. Dan ada kegiatan, ada Pak Hendro, kemudian pakar astronomi internasional di gambar 9, gambar 8 ada Asosiasi Dosen Falak Indonesia, mungkin pertemuan di Sumatera Utara, waktu wilayah Sumatera Utara. Bapak Ibu yang berbahagia, eh, saya diamanati, diminta oleh Pak Arwin untuk bisa memberikan catatan kalender Hijriah Global Tunggal. Ya. Ini sudah tak kirim materinya dan ini teman saya, santri saya akan menyampaikan tampilannya ya. Diskusi tentang kalender Hijriah Global Tunggal dan saya memberikan catatan kecil yang mungkin catatan ini tidak jauh dari beberapa catatan-catatan yang sudah ada di beberapa diskusi, karena termasuk saya dalam diskusi bersama dengan Lembaga Falakiyah PBNU, kemudian dengan beberapa lembaga yang lain. Tadi moderator menyebut ada, memang saya di Lembaga Falakiyah, kemudian di Asosiasi Dosen Falak ini pun merupakan lembaga yang memang kami yang mencetuskan ya dari awal bagaimana kita adakan komunitas dosen falak yang kemudian kita naungi dalam Asosiasi Dosen Falak Indonesia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya lihat di beberapa catatan yang saya punya, sehingga kesimpulannya saya catatan kecil Pak Arwin ya. Jadi belum berani memberikan catatan besar gitu, karena bagi saya eh, semua punya pilihan ya untuk bagaimana kita menggunakan data hisab ru'yat di dalam ibadah, terutama ibadah Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Namun ini nanti kita perlu sampaikan beberapa poin yang bisa kami sampaikan dalam bentuk catatan kecil yang kami harapkan. Oke, lanjut. Pertama saya memulai untuk memahami tentang konsep ya, konsep kalender Hijriah Global Tunggal. Apa itu kalender Hijriah Global Tunggal? Jadi berawal dari materi yang saya dapatkan dari Pak Arwin ketika acara di Solo, kemudian dalam proposal seminar yang diselenggarakan oleh Dewan Hisab Ruqyah Persis, juga ada disebutkan bahwa salah satu yang cukup menyedot perhatian dan menimbulkan berbagai pertanyaan adalah munculnya kalender Hijriyah yang kemungkinan akan diberlakukan secara global. Seluruh permukaan bumi dijadikan satu hari dan satu tanggal. Oke, lanjut. Ini ya, slide berikutnya, Mas. Parameternya apa? Parameter kalender hijrah global tunggal itu merujuk kepada pertemuan di Istanbul tahun 2016. Dalam pertemuan yang di situ memberikan sebuah catatan, seluruh muka bumi adalah dianggap satu matlak. Kemudian yang kedua, bulan baru dimulai apabila terjadi imkanur ru'yah dengan ketinggian 5 derajat dan elongasi 8 derajat di suatu tempat manapun di muka bumi ini sebelum pukul 00 waktu GMT. Yang perlu kita pahami ini dasarnya adalah hisab ya. Dasarnya adalah hisab imkanur ru'yah. Ini penting, hisab imkanur ru'yah. Sehingga tidak nampak di sini skema ru'yahnya. Jadi hanya nampak pada skema hisab. Pokoknya ketinggian 5 derajat, elongasi 8 derajat,
di suatu tempat pada sebelum pukul 00 GMT di seluruh muka bumi ini. Yang ketiga, jika imkanur ru'yah tinggi 5 derajat elongasi 8 derajat terjadi setelah lewat pukul 00 GMT, bulan baru dimulai pada hari itu dengan ketentuan, ini menarik, ada catatannya adalah ketika mencapai daratan benua Amerika. Ini saya mencoba memahami dari beberapa konsepnya dulu. Kemudian istimewa di zona waktu timur belum terjadi sebelum fajar. Oke, lanjut. Ini parameternya. Kalau nanti salah, saya mohon dikasih masukannya supaya nanti bisa menjadi pemahaman untuk kita sampaikan. Catatannya adalah seluruh muka bumi adalah satu matlak. Yakni untuk memberlakukan seluruh muka bumi menjadi satu matlak, tentunya ini harus ada bangunan otoritas atau konvensi yang setidaknya diratifikasi oleh sebagian besar negara Muslim. Bisakah diberlakukan oleh ormas atau perorangan? Kayak ini, istilahnya secara otomatis, jika pemberlakuan formal yang diinginkan, maka mutlak harus diwakili oleh negara maupun pemerintah. Yang menjadi pertanyaan lagi, siapa yang memegang otoritas ini? Apakah sudah ada konvensi yang diratifikasi oleh negara-negara Muslim? Jika jawabannya belum atau tidak ada, maka konsep ini masih jauh dari implementasi. Ini catatan dari seluruh muka bumi jadikan satu matlak. Nah, ini perlu ada upaya bagaimana kita melakukan langkah-langkah ini, maksud saya. Jika kita mengacu pada statement berikut ini, tentunya ini akan menjadi sangat penting bahwa sejarah sudah mencatat Umar bin Khattab dalam upayanya memperbaiki kekacauan administratif pada waktu itu menjadi pencetus kalender Hijriah, meskipun sistem bulan sudah ada, sahabat Umar bin Khattab melibatkan formalisasi dalam bentuk penomoran dan menjadikan tonggak awal perlunya unifikasi kalender sebagai titik tolak menuju kalender global. Sehingga menjadi catatannya adalah contoh yang dilakukan oleh sahabat Umar ini tentunya bisa menjadi sebuah pertimbangan di mana sahabat Umar bisa memperlakukan karena posisinya sebagai khalifah, pemegang otoritas atas wilayahnya, dan sahabat Umar pun tidak akan bisa melakukan sebelum beliau menjadi khalifah. Artinya inisiasi kalender hijriah global tunggal ini perlu ada sebuah penyamaan persepsi bagaimana siapa yang diberikan hak untuk mengambilkan otoritas ini. Lanjut. Oke, Mas. Kemudian dalam perspektif seluruh muka bumi adalah satu matlak, ini pun ada cerita tentang upaya persaudaraan antara Ansor dan Muhajirin setelah Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada kebijakan penting yang diambil oleh beliau. Di antaranya yang paling masyhur adalah mempersaudarakan atau menyatukan sahabat Ansor dan Muhajirin. Ansor adalah sahabat Nabi yang di Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah pasca hijrah, sedangkan Muhajirin adalah sahabat Nabi yang melakukan hijrah bersama Nabi dari Mekah dan Madinah. Nah, kelompok ini dipersaudarakan di atas prinsip kebenaran, persamaan, dan saling mewarisi setelah harta mati. Nah, bangunan ini penting bahwa upaya penyatuan tentunya harus menuju kepada eh, tahapan dari satu wilayah, negara, kemudian regional, kemudian mengglobal. Sehingga pertimbangan ini akan menjadi sangat penting. Oleh karena itu saya kok malah menjadi apa ya agak sedikit kaget gitu ya begitu cepatnya Muhammadiyah yang dulu asalnya menggunakan konsep lokal hisab wujudul hilal kemudian begitu serta-merta langsung meloncat kepada global. Nah, saya kira masih banyak catatan-catatan di Indonesia pun sebenarnya tidak hanya hisab wujudul hilal kan, ada faham-faham yang lain yang tentunya ini perlu ada sebuah penyatuan.
Sehingga kalau penyatuannya global, kemudian di dalam negara ini masih banyak perbedaan-perbedaan juga artinya perlu ada sebuah langkah-langkah bersama bagaimana di dalam satu negara kita selesaikan dulu, kemudian kita merambah kepada konsep wilayah di sekitar negara kita, kemudian meluas, meluas, meluas. Mungkin begitu. Tapi tidak tahu, mungkin arah daripada kalender hijrah global tinggi tinggal tunggal ini mungkin arahnya ingin menginisiasi secara internasional yang diharapkan nanti bisa diberlakukan. Namun nanti ada catatan yang terkait dengan masalah pemberlakuan ibadah yang kita akan sampaikan. Lanjut. Berikutnya adalah seluruh muka bumi adalah satu matelah. Pernyataan ini jika disepakati mabim yang bersifat lokal, mungkin umat bisa di satu kawasan, tetapi tidak bisa mengajak orang luar kawasan untuk ikut karena kalender bersifat lokal. Ya, dalam hal ini berarti ketika kita menyatakan persatuan umat Islam di satu kawasan, satu negeri adalah satu daerah perlu diprioritaskan dibanding dengan berharap persatuan global. Artinya apa? Kita mengupayakan yang di tingkat mabim aja cukup berat, gitu kan? Bagaimana kalau kita beratnya untuk mengupayakan penyatuan secara global? Tentunya harapan besar persatuan umat Islam secara global memang menjadi impian kita. Namun harapan ini tentu jangan sampai dikecewakan dengan perpecahan yang harus ada di antara realita yang ada di dalam wilayah eh, apa ya terdekat secara lokal kita. Ini saya kira menjadi sangat penting gitu. Oke, lanjut. Parameter kalender hijrah global tunggal, bulan baru dimulai apabila terjadi imkan ru'yah dengan ketinggian 5 elongasi 8 di suatu tempat dimanapun di muka bumi Allah ini. Ini di dalam artinya, saya lihat di situ pemanaannya, imkan itu kayaknya perlu dipertanyakan. Imkan itu berarti baru kemungkinan, kalau kita pahami kata imkan. Atau baru berpotensi. Sehingga ketika memenuhi parameter imkan ru'yah dipenuhi, hilal belum pasti dapat diamati. Nah, kira-kira ini dimaksud untuk memprediksi awal bulan Hijriyah. Sehingga dapat dipakai untuk menyusun kalender. Sedangkan dalam hal untuk keperluan ibadah, penggunaan parameter ini itu hanya memakai untuk dipastikan visibilitas hilalnya untuk melakukan ru'yah. Sehingga ada semacam apa ya target yang berbeda kalau boleh saya lihat di dalam penggunaan istilah imkan di sini. Jadi ketinggian 5 derajat elongasi 8 dalam perspektif kalender itu menggunakan kepastian data ini untuk hisab. Sedangkan dalam perspektif ibadah, karena memang kita harus pahami juga di umat Islam tidak serta-merta kemudian percaya penuh dengan data hisab, ada yang di situ masih memerlukan adanya sebuah kajian observasi terhadap data hisab itu melalui ru'yah di dalam keperluannya untuk ibadah. Di sini karena memang di Nahdlatul Ulama ya ketepatan yang menggunakan Ru'yatul Hilal itu posisinya sebagai konsekuensi daripada ru'yah, maka imkan ru'yah atau dikenal dengan istilah visibilitas hilal itu sebagai standar untuk kategori kelayakan untuk bisa dilihat. Dan ini saya kira cukup cukup jelas ada perbedaan perspektif pijakan ya. Sehingga kalau kalender hijrah global tunggal ini arahnya adalah kepada pijakan untuk mengambil data tanggal dalam perspektif hisabnya, sehingga istilah imkan ru'yah itu kalau boleh saya terjemahkan di dalam kalender hijrah global tunggal sebenarnya bukan pada istilah imkan ru'yah, yaitu sudah di dalam kategorikan ya hisab imkan ru'yah gitu ya. Jadi diperjelas hisab imkan ru'yah. Jadi sebenarnya bulan baru dimulai apabila terjadi dalam perspektif kalender hijrah global adalah hisab imkan ru'yah. Ini menarik. Jadi kalau di sini nampak bahwa
di Muhammadiyah ada sebuah perkembangan yang bagus. Dulu hisabnya adalah wujudul hilal di atas ufuk, sekarang menuju kepada hisab imkanur ru'yat, ya, dengan standar 5 derajat elongasi 8, namun tidak lagi lokal, tapi secara global. Ini kalau boleh saya pahami. Sehingga kalau ini yang diterapkan oleh kalender hilal global tunggal, tentunya masih ada keperbedaan pemanaan imkanur ru'yah yang diberlakukan oleh pengguna ru'yatul hilal, yang mana posisi imkanur ru'yah itu dalam standar sebagai acuan dapat diperlakukannya, diterimanya hilal ketika ada yang menyatakan melihat hilal. Karena di dalam pelaku ru'yatul hilal, kalau nanti di bawah imkanur ru'yah, mereka sudah berani untuk menolak karena tidak masuk dalam kategori imkan. Ini sesuatu perkembangan di Nahdlatul Ulama yang menggunakan ru'yatul hilal. Sedangkan dari Muhammadiyah, dengan menggunakan parameter kalender hijriah global tunggal, ada sebuah hal yang cukup eh, perkembangan yang nampak di sini, menggunakan imkanur ru'yah, hisab imkanur ru'yah, parameternya sebagai acuan untuk data hisabnya, imkanur ru'yah, namun tidak lagi lokal, namun global. Ini saya kira menjadi penting. Oleh karena itu, sebagai catatan, konsep kalender hijriah global tunggal tidak memakai imkan ini dalam dalam semestinya, dalam pemaknaan pemaknaan yang pelaku ru'yah loh ya. Tetapi mengimplementasikan penetapan keperluan ibadah seolah-olah sudah pasti qot'i dengan istilah imkanur ru'yah. Ya karena memang dasarnya adalah hisab imkanur ru'yah. Jadi sudah masuk pada kategori hisab imkanur ru'yah, sudah masuk tanggal. Tidak sebagaimana pemaknaan imkanur ru'yah yang dipakai oleh golongan atau komunitas seperti Nahdlatul Ulama yang menggunakan ru'yatul hilal, sehingga posisi imkanur ru'yah adalah sebagai dasar pijakan hisab yang yang digunakan untuk menerima keberhasilan melihat hilal. Hal ini tentunya kalau dalam perspektif kami itu tidak sejalan dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi, yang salah satu redaksinya adalah la tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawhu fa'in gumma alaikum fakdurulah. Jadi ada koyat fa'in gumma ini yang menarik. Ketika fa'in gumma inilah yang kemudian memposisikan adanya istilah di situ adalah kalau itu tidak terlihat dalam skema imkan ru'yah, maka disempurnakan 30 hari. Ini yang menjadi catatan. Jadi koyat fa'in gumma alaikum fakdurullah itu memberikan koyat ketika di dalam posisi imkan ru'yah, ini di pengguna ru'yatul hilal, itu mengatakan ini istiqmal. Karena dalam redaksi hadis yang lain cukup jelas. Dikatakan fa'in gumma fa'akmilu idata salasina yauman. Kalau dalam bulan Ramadan berarti Sa'bana. Nah, ini saya kira menjadi catatan penting. Jadi inilah yang kemudian ada perbedaan dalam perspektif. Saya kira ini kalau perbedaan hanya sebatas antara pemanaan satu ru'yah bil akli oleh golongan hisab, kemudian ru'yah eh, hakiki oleh pengguna ru'yah, saya kira tidak terlalu problem dalam pemberlakuan syariat Islam untuk menggunakan syariat kewajiban ibadah puasa kita. Cuman ini persoalannya di kalender hijrah global tunggal berharap ada muncul sebuah apa ya, kepastian tanggal itu ya, kepastian tanggal yang muncul di dalam kalender. Ya tentu kalau menggunakan harapan menggunakan kalender ya kita akan bisa konsisten. Namun kita harus ingat betul juga ada bagian ormas yang memahami bahwa di dalam ibadah puasa tidak serta-merta hanya data kalender yang kita buat acuan, namun di situ harus ada pertimbangan
kemungkinan hilal bisa dilihat atau tidak. Saya kira ini perbedaan istihad, perbedaan bagaimana kita memahami daripada teks yang ada. Lanjut, Mas. Kalau waktunya terlalu lama, saya tolong diingatkan ya, Mas moderator ya. Baik, Lanjut, Prof. Mas. Lanjut, Mas Arif. Kemudian bulan baru dimulai apabila terjadi imkan dengan ketinggian ini dimanapun tempat sebelum pukul 00 GMT. Ini menarik ya. Mulainya hari yang saya pahami itu dinyatakan pada malam hari jam 12 malam, di mana ini kalau diberlakukan ini kayaknya menjadi sebuah catatan besar bagi masyarakat Muslim Indonesia yang dengan adanya ibadah puasa itu nama awal hari di dalam kalender Komariah atau Komariah atau Hijriyah itu adalah maghrib gitu ya. Jadi kalau nanti awal hari di dalam usulan kalender Hijrah global tunggal adalah jam 12 malam, akan menjadi sebuah apa ya, kebingungan masyarakat atau pertanyaan besar masyarakat loh. Ini nanti habis maghrib kita masih tanggal contoh saatnya kemarin tanggal 1 Saban ya tanggal 28 di hari Jumat itu hari Jumat malam Sabtu seandainya apa dikatakan masuknya 1 Ramadan itu adalah 1 Maret, berarti malam Sabtu jam 12 sehingga malam Sabtu itu belum ada ibadah yang berhubungan dengan puasa Ramadan terawih kan gitu. Baru sahur dimulai untuk bisa memulai hari pertama di dalam awal bulan Ramadan. Ini saya kira menjadi catatan dan apabila ini diberlakukan seperti itu, saya kira masyarakat jadi tambah tambah apa ya, bukan tambah bingung dan ini mempertanyakan kalau saya lihat kalau memang ini ada hubungannya dengan puasa Ramadan ya, ketika yang namanya awal hari itu. Atau mungkin kalau ada keinginan beristihad agak sedikit menarik, awal hari itu ya dimulai dari sahur itu. Jadi sahur itu awal hari, kemudian dimulai pagi gitu kan. Nggak tahu ini nanti mungkin saya belum kurang jelas, tapi yang jelas bahwa di tradisi Islam dan beberapa pemahaman dari naskah-naskah yang kami baca, awal hari di dalam kalender Komariah adalah maghrib ya. Dan itu juga ditandai dengan adanya kemunculan hilal. Jadi hadis Sumu li ruyatihi itu ditandai dengan kemunculan hilal dan bukan tradisi. Hilal tanda awal waktu itu adalah saat maghrib sebagai batas di mana hilal dinyatakan muncul gitu. Jadi hilal dianggap muncul itu maghrib itu. Setelah maghrib itu berapa derajat ketinggiannya. Sebenarnya dari awal saya itu melihat kalau perbedaan antara hisab wujudul hilal yang sudah 20 tahun ya, saya itu mendapatkan informasi yang cukup bagus. Sudah 20 tahun Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal itu, saya kira cukup jelas ya, kajian istihadnya cukup jelas. Ketika bicara hisab wujudul hilal, itu memberikan sebuah pemahaman filosofis, hisab secara eksistensi itu ada di lokal itu di atas ufuk, di atas ufuk. Kalau lokal kita bicara Indonesia, berarti di wilayah Indonesia itu hilal sudah di atas ufuk. Itu eksistensi. Dan saya kira ini sesuatu yang sah-sah saja dalam sebuah istihad. Sedangkan Nahdlatul Ulama yang menggunakan Ru'yatul Hilal, itu mengambil pemaknaan bahwa hilal bisa dilihat tidak dalam perspektif eksistensi, tapi dalam perspektif nampak secara empiris. Sehingga muncul pemaknaan pada kata ru'yah itu ya mengamati hilal secara kasat mata atau dengan kasat teleskop atau dengan kasat kamera. Ini saya kira menarik. Jika kalau di sini saya lihat sebenarnya antara hisab wujudul hilal dengan ru'yatul hilal dan kemudian menggunakan acuan imkanur ru'yah itu ya memang tidak mungkin untuk bisa disatukan. Ini secara lokal.
Karena memang pijakan filosofis berpikirnya sudah berbeda. Satu, cukup dengan eksistensi hilal di atas ufuk. Kemudian satu lagi menggunakan kajian perspektif bahwa hilal tidak cukup hanya eksis, namun harus ada penampakan, harus ada hal yang bisa secara empiris bisa dilihat. Saya kira ini saya sedikit memberikan sebuah pemahaman yang saya lihat perbedaan ini tentunya di dalam perspektif fikih itu tidak menjadi masalah. Namun sekarang Muhammadiyah mencoba masuk pada mengusulkan ya metode baru. Sehingga saya tidak tahu ini nanti sekaligus minta klarifikasi dari sahabat-sahabat dari Muhammadiyah ini Pak Arwin dan kawan-kawan yang ternyata kan kemarin beredar juga itu ada flyer, eh, bukan flyer ya, video pengambilan informasi tentang Syawal yang asalnya menggunakan metode kalender hijrah global tunggal itu jatuh pada tanggal 30 Maret yang kemudian ada informasi baru menjelang puasa kemarin bahwa Syawal menggunakan metode hisab wujudul hilal jadinya tanggal 31. Saya kira ini menjadi poin yang menjadi perlu ada kejelasan ya sebenarnya supaya masyarakat terutama di kalangan masyarakat pengikut Muhammadiyah itu biar clear. Oh ya ini berarti kami menggunakan wujudul hilal. Jadi saya kira ini menjadi penting karena eh, yang jadi rame lah, jadi persoalan yang perlu diberikan kejelasan. Tadi salah pijakan yang saya sampaikan itu adalah menyatakan tentang keberadaan ru'yah itu perspektifnya adalah lokal. Tapi di dalam kalender hijrah global tunggal ini berharap pemaknaan imkanur ru'yah dengan ketinggian 5 dan elongasi 8 ini dimanapun tempat di muka bumi sebelum pukul 00. Ini menjadi poin penting. Sehingga catatan yang perlu kita ketahui bersama bahwa perhitungan ketinggian dan elongasi bulan dapat dilakukan dalam sistem geosentrik maupun toposentrik. Saya kira ini tidak terlalu problem sebenarnya ya. Oleh karena itu, mungkin ini nanti perlu ada kejelasan apakah basicnya geosentrik atau toposentrik. Ini yang kayaknya mungkin kami belum dapatkan. Catatan yang kedua adalah parameter mengacu pada matlak global, setiap titik di muka bumi memiliki kedudukan yang sama termasuk dalam kontribusinya dalam perhitungan imkanur ru'yah. Namun, nampaknya konsep matlak global tidak sepenuhnya konsisten dengan diberlakukan parameter yang kedua itu. Ya, coba nanti bisa dijelaskan kalau saya minta menjadi kurang jelas, memahami gitu ya. Lanjut, masih berapa PowerPoint lagi ini, Mas? Lanjut, Mas Anik. Mas Anik, PowerPoint-nya. Tidak tampil, Mas Anik. Sebentar, ini ada sedikit. Mas Anik tidak tampil ini gimana? Berikutnya adalah pada ini sinyalnya agak terganggu ini. Di mana asal-usul 00 GMT untuk membedakan suatu wilayah pada pemakai imkanur ru'yah untuk awal bulan kalender hijrah global tunggal. Ini saya kira menjadi sangat penting untuk diberikan kejelasan ketika pada pukul 00 GMT di Indonesia itu tentunya pada pukul 7 di Indonesia Timur berarti pukul 9 ya. Pertanyaannya mengapa 00? Ini pijakan-pijakan apa istilahnya? Dasar pijakannya apa? Karena pada saat 00, saat maghrib tersebut wilayah Indonesia bagian barat sudah pagi, hari jam 7 WIB. Dengan kata lain, di wilayah Indonesia tidak dimungkinkan memberlakukan konsep ru'yah. Karena apa? Karena mestinya adalah murni hisab. Ya, kinerja global tunggal nampak murni hisab mengabaikan ru'yah. Bahkan wilayah di Indonesia harus mengikuti masuk tanggal tatkala pada saat sunset belum terjadi istimewa atau hilal masih di bawah ufuk.
Ya mungkin kasusnya seperti Syawal yang akan datang ini. Syawal yang akan datang, kalau menggunakan kalender Hijriah global tunggal, ya, maka konsekuensinya Indonesia ini yang masih di bawah ufuk, ya, langsung ditetapkan lebarannya tanggal 30 Maret. Ini menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Yang kemudian kami dapat data, Muhammadiyah kemudian memberikan sebuah informasi kembali, tahun ini Muhammadiyah tidak menggunakan kalender Hijriah global tunggal, namun menggunakan Hisab Wujudul Hilal, yang kemudian konsekuensinya pada tanggal 29 Maret itu hilal masih di bawah ufuk, gitu kan, sehingga nanti tanggal 30-nya masih Ramadan, baru Lebaran pada tanggal 31. Saya kira di catatan 8 ini eh, nampak ada persoalan di Indonesia sebagaimana kasus di Syawal yang akan datang ini. Sehingga saya lihat informasinya mungkin yang kalender hijrah global tunggal, informasi yang saya terima dari Pak Arwin juga, dari Pak Suseknan, informasinya belum ditanfit gitu kan, sehingga kemungkinan akan belum diberlakukan. Namun ini menjadi persoalan menurut saya, secara hukum, perspektif hukum ibadah ya. Kalau bacaan saya ini, kalau selama ini para mustahid yang mengambil keputusan kalender hijrah global tunggal itu dianggap sudah yang memadai untuk penetapan ibadah, kemudian mengetahui bahwa hisab wujudul hilal itu dinyatakan ada banyak kelemahan begini, dan tentunya akan membangun sebuah keyakinan, oh ya berarti ini harus pakai kalender hijrah global tunggal. Namun kalau sudah tahu konsepnya begitu, kemudian merubah kembali kepada hisab wujudul hilal, saya kira ini kan sebuah persoalan yang perlu dipahami dalam fikihnya bagaimana. Ini saya kira Pak Arwin yang dalam kapasitasnya sebagai alumni Al-Azhar, ya tentunya bisa memberikan kejelasan bagaimana konsepnya ini. Walaupun di situ ada pemahaman secara organisasi, kalender hijrah global tunggal belum ditanfit atau belum di apa istilahnya diresmikan oleh eh, pimpinan Muhammadiyah mungkin gitu ya. Yang kedua, konsep kalender hijrah global juga menimbulkan pertimbangan karena dalam situasi ketika kriteria imkan ru'yah telah terpenuhi, namun terjadi setelah pukul 00 atau jam 7 WIB, wilayah Indonesia dipaksa ikut kalender hijrah global meskipun tanpa adanya otoritas yang menetapkan. Nah, ini persoalan. Karena memang selama ini kita lihat di Muhammadiyah pun sendiri dalam memberikan di dalam beribadah ada Muhammadiyah yang mengumumkan pimpinannya, kemudian di NU ada Ikhbar, yang kemudian pemerintah di Indonesia berupaya untuk apa istilahnya memfasilitasi mempertemukan dengan adanya sidang isbat. Itu harapannya memang ibadah puasa itu menjadi sebuah hal yang pemerintah bisa hadir untuk bisa memahamkan kalau ini ada ini ketika berbeda nanti seperti ini. Saya kira mungkin ada sebuah tokoh yang memang asalnya otoritas yang diberikan kewenangan untuk bisa menginformasikan ini. Selain itu pada saat waktu UTC menunjuk 00 di Kepulauan Fiji, ya kan? Di Kepulauan Fiji itu sudah menunjukkan pukul 12 siang waktu setempat. Nah, ini menjadi catatan juga ini. Saya kira catatan ini juga tidak ada kemungkinan kesamaan dengan beberapa catatan yang lain. Oke, lanjut Mas. Waktunya Mas, biar waktunya tidak terlalu. Parameter 58 catatannya adalah mengapa daratan benua Amerika diberikan perlakuan khusus? Mengapa analisisnya menggunakan benua Amerika? Ini catatan pertanyaan. Apakah ada argumen baik secara ilmiah maupun fikih yang mendasari munculnya parameter ini? Apakah garis 00 berhubungan dengan perlakuan khusus benua Amerika? Nah, ini saya kira menjadi catatan pertanyaan yang mungkin kami hanya bisa memberikan pertanyaan karena kami merasa tidak ada pijakan dasar fikihnya, dasar ilmiahnya yang bisa kami pahami di situ. Selanjutnya, perlu penjelasan mengapa syarat yang 3B, istimak di zona waktu timur, bumi terjadi sebelum fajar, pilihannya di negara Selandia Baru. Mengapa bukan Kepulauan Fiji atau negeri kepulauan lain di Sumatera, Samudra Pasifik yang lebih dekat dengan garis tanggal internasional. Ini catatan-catatan yang
kecil yang saya pertanyakan. Oke, lanjut. Nah, sehingga ada kejadian seandainya terjadi kasus daratan benua Amerika belum imkan, namun di HW sudah imkan, apakah HW tetap memulai awal bulan lusa atau esok harinya? Dari gambaran itu perlu dipertanyakan. Di satu sisi lain, di satu sisi sudah imkan terlebih dahulu kalau umat Islam setempat bisa menyaksikan hilal. Di sisi lain, menurut saya belum memenuhi kriteria. Apakah yang harus dilakukan umat Islam di HW? Kasus ini merupakan konsekuensi syarat tambahan yang hanya menyebutkan daratan benua Amerika saja. Ini menjadi catatan. Ini diskusi yang panjang dengan teman-teman juga saya sampaikan di sini. Oke, oke lanjut. Ada dua tiga. Saya kira itu. Jadi beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Apalagi eh, ini harapannya bisa menjadi catatan kecil saja dan saya mohon maaf jika ada yang salah kekurangpahaman saya. Namun sebenarnya dalam perspektif fikih ya, kalau kita itu memang sudah banyak membaca kitab fikih, perbedaan itu adalah sesuatu yang merupakan aroma di dalam kajian fikih. Dan di dalam ibadah tentunya pijakannya adalah sebuah keyakinan dan tentunya yang terpenting di dalam hal ini kalau terkait dengan pelaksanaan ibadah, yang penting itu adalah melaksanakan ibadahnya yang diyakini sah gitu. Kemudian masalah bersatu dalam waktu, bersatu dalam melaksanakan waktu yang sama itu saya kira menjadi poin-poin berikutnya, bukan menjadi yang paling utama. Sehingga menurut saya eh, saling memahami, saling berupaya untuk menghargai toleransi, saya kira menjadi poin penting yang perlu kita kedepankan untuk membawa Islam yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang bisa kami antarkan. Saya minta maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Kurang lebihnya atas waktu yang diberikan, sangat terima kasih sekali. Saya terasa pergi ke Sumatera Utara ini. Semoga ini menjadi keberkahan kita bersama dan semoga menjadi masa depan kita beragama Islam yang benar-benar bisa memberikan yang terbaik kepada umat yang menjadi panutan kepada pemahaman hisab ru'yah yang ada selama ini kepada masing-masing tokoh yang diharapkan bisa memberikan pencerahan dan memberikan sebuah upaya kebersamaan. Kurang lebihnya mohon maaf, Alhamdulillah kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang banyak kami ucapkan kepada Prof. Kiai Ahmad Izzuddin yang telah menyampaikan materinya. Ya, tadi setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Izzuddin dalam penutupannya bahwa perbedaan itu adalah hal yang lumrah begitu. Nah, karena kalau ilmu falak ini hanya dari satu sudut pandang kelompok tertentu saja kurang menarik juga ya. Jadi ini mudah-mudahan menjadi apa namanya dapat meningkatkan literasi falak masyarakat, termasuk juga meningkatkan hazanah keilmuan kita terkait dengan penentuan awal bulan yang kali ini temanya itu tentang KHGT. Dan saya melihat ini nanti mungkin boleh juga nanti ketika ada yang bertanya boleh raise hand. Ini kita sudah mulai buka sesi tanya jawab. Saya melihat tema ini sejatinya Muhammadiyah terbuka begitu atas masukan dari eksternal dan tidak menutup diri atas saran dan masukan karena memang setiap putusan-putusan itu juga melibatkan pihak eksternal dalam perumusan suatu putusan tersebut. Nah, ini menjadi informasi yang menarik bagi warga Muhammadiyah dan juga masyarakat pada umumnya karena mengetahui cara pandang atau sudut pandang lain terkait dengan KHGT tersebut. Baik, di sini sudah ada pertanyaan pertama ya dari Mas Adi Damanhuri. Mungkin kami persilahkan langsung saja kepada Mas Adi. Apakah mau mengaktifkan kamera atau juga mengaktifkan suaranya? Kepada Mas Adi kami persilahkan. Oke, suara saya terdengar ya, Mas. Terdengar Mas, jelas. Mohon izin nggak mengaktifkan Ini kamera lagi, Mas Bang. Adi. Oke, oke. Siap. Ya.
Mas Adi di mana Assalamualaikum. ini? Di Surabaya atau di Depok? Di Matlak Global, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Banyak pertanyaan sebenarnya, bukan pertanyaan sih. Kalau tadi ada catatan 11, ya saya juga mencatat ininya juga gitu ya. Eh, Awalan saya ketika saya diminta oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur berpartisipasi dalam sosialisasi KGT kepada warga Muhammadiyah di Jawa Timur. Statement saya jelas di awal bahwa eh, memahami KGT itu sangat mudah dengan syarat punya literasi falak atau astronomi yang cukup kira-kira gitu. Karena kalau punya literasi dan pemahaman falak dan astronomi yang cukup, tidak akan mengalami miskonsepsi gitu ya. Nah, pertanyaan sebenarnya ada banyak catatan, Pak Ahmad Izzuddin. Jarang sekali kita ketemu. Ini sebenarnya saya juga ada kegiatan di kampus, tapi kok baru ngabarinya tadi. Sedangkan acara ini saya baru sudah lihat tuh sudah sejak lama di Instagram. Jadi lebih lebih tertarik ngikuti yang ini. Padahal acara di kampus saya narasumbernya. Tapi itu soal teknik-teknik pembelajaran jadi males saya. Eh, apa sih hubungannya tadi saya sebut bahwa literasi literasi eh, literasi itu terkait memahami KGT? Ini catatan saya dulu, belum pertanyaan. Terkait dengan ketika saya juga berkecimpung di menguji skripsi, falak dan sebagainya, teman-teman di yang backgroundnya Nadatul Ulama juga banyak memiliki kesalahpahaman ternyata. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Izzuddin di catatan kelima di mana mulai hari itu tanggal jam 12 ya. Itu sebenarnya tolong dibedakan, mulai harinya tetap maghrib. Tolong bedakan mulai hari dengan parameter. Jadi seandainya ini kekeliruan yang sangat ini ya berimplikasi banyak gitu ya. Antara mulai hari jam 12 malam dengan parameternya patokannya jam 12 malam. Yang jam 12 malam itu kan sebenarnya dalam hal ini parameter itu ya, itu kan terpenuhinya atau tidak parameter 5 8 itu. Ya. Sedangkan misalkan wilayah Jawa Barat lah atau WIB, maghribnya memang pada saat maghribnya di WIB itu belum memenuhi syarat, tapi baru memenuhi syaratnya di Mekah, kan beda 3 jam tuh ya. Berarti kan baru masuk kriteria itu sekitar jam 11 malam. Tapi karena sudah diketahui melalui hisap, makanya benar tadi Pak Izzuddin bilang bahwa KGT ini murni hisap benar bukannya. Dulu di tahun 2016 kita ketemu juga di UMSU juga offline bahwa dulu Pak Izzuddin dan teman-teman kan menganggap bahwa keterlihatan, nah, pada bahasa Inggrisnya itu kan occur ya, occur itu terpenuhinya syarat gitu, bukannya terlihat. Ya seandainya KGT ini orang tidak melihat satupun, itu tetap berlaku, tetap masuk dan sebagainya. Jadi masuknya itu tetap maghrib, walaupun dari jam 18 sampai jam 11 itu kan belum masuk kriteria, tapi ya sudah masuk gitu. Jadi bedakan antara parameter jam 12 malam itu parameter masuk atau tidaknya dengan bata mulai harinya gitu. Jadi ini salah besar di mana-mana. Jadi bahkan teman saya yang doktor falak juga salah memahami ini kok bisa begini. Makanya tadi saya bilang kalau punya literatur falak yang cukup dan itu insya Allah nggak salah paham terhadap KGT. Nah, pertanyaannya gini Pak, ini pertanyaan sedikit nakal nih Pak. Dari semuanya sebenarnya ada pertanyaan dari 11 pertanyaan, tapi saya pertanyaan nomor satu soal ratifikasi tadi. Pak Izzuddin bilang ratifikasi dan otoritas dan sebagainya. Saya mau konfirmasi mungkin karena Pak Izzuddin juga bagian dari Lajnah Falakiyah PBNU. Jadi pada saat Kongres Kalender Hijriah di Turki itu tahun 2015, itu kan yang hadir salah satunya Pak Hendro, Pak, dan ikut voting di situ ya. Nah, jadi
gimana posisi PBNU yang nggak tahu itu merasa terwakili oleh Pak Hendro atau negara yang, karena jawabannya dua-duanya blunder nih. Kalau Amin. kalau Nggak tahu menjawab Pak Hendro mewakili PBNU ya berarti PBNU punya keterikatan ya terhadap hasil Kongres itu. Kalau jawabannya Pak Hendro mewakili negara Indonesia ya negara Indonesia juga punya keterikatan gitu. Nah, itu yang pertama. Karena apalagi sekarang otoritas itu eh, ini mungkin generasinya beda ya Pak. Kayak generasi saya mungkin milenial dan sebagainya itu. Tapi banyak kok generasi-generasi yang bahkan kita dapat ide. Otoritas itu bahkan yang lebih kuat, otoritasnya bukan otoritas politik atau otoritas kekuatan itu, tapi otoritas ide dan ilmu pengetahuan itu lebih kuat gitu. Terus catatan kedua saya tanya terkait tadi kan tahapan Pak Ijudin bilang tahapan bahwa dari negara dulu regional dan sebagainya. Dan salah satu yang bersemangat untuk Mabim kan salah satunya juga teman-teman di Badan Hisab Rukyat. Loh, bagaimana di Mabim ini mau step up ke Mabim, artinya regional, tapi di negara sendiri juga belum. Pak Ijening tadi bilang bahwa tahapannya tuh ya di negara dulu selesain, baru regional, baru ke yang lain. Itu kan untuk mengomentari bahwa kok Muhammadiyah langsung ke global aja. Lah, kalau memang kita mau pakai cara berpikir itu, loh, kenapa sudah moro-moro langsung Mabim yang regional, sedangkan di negara yang belum gitu? Nah, gitu. Eh, saya kira itu pertanyaannya. Kalau yang tadi mungkin komentar aja. Terima kasih Pak Judin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Adi. Saya jawab langsung aja dulu ya Mas Hidayat ya, Ya, silahkan Rob. supaya nanti saya itu lama tidak ketemu sama Mas Adi ini. Mas Adi luar biasa ini. Saya pernah diundang Mas Adi di Universitas Ahmad Dahlan ya Mas Adi ya, di Hamka, Prof. Jakarta. UHAMKA, UHAMKA ya, UHAMKA ya, UHAMKA. Tapi kayaknya nggak ketemu Mas Adi deh. Ketemunya malah sama Prof. Tono Saksono. Mas Adi waktu itu ada tugas di mana itu. Oke, Ya oke. memang Mas Adi saya lihat sebagai tokoh muda falak dari Muhammadiyah yang begitu progresif ya. Ada beberapa hal yang saya coba memberikan sebuah tanggapan ya. Saya kira menarik tadi poin penting yang disampaikan oleh Mas Adi, yang tentunya Mas Adi juga terlibat di dalam upaya mensosialisasikan kalender hijrah global tunggal yang waktu sekarang ini wilayah di Jawa Timur, karena memang sekarang bertugas sebagai ASN ya, dosen falak di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ya Mas Adi ya. Oke, Prof. Betul Oke, Mas Prof. Adi. Oke, Saya Prof. klarifikasi. Kok kemarin ketika Mbak Inung dokter nggak ketemu saya. Ada tugas di mana ini? Wah, ya itu. Tugasnya di fakultas itu padat sekali memang. Oke, ini sehelu ya, sehelu lama yang tidak ketemu. Ketika bicara Mas Adi menyampaikan ketika kita punya apa literatur yang memadai, saya kira cukup jelas. Saya kira terima kasih ya. Artinya itu masukan-masukan yang cukup penting ya. Eh, Cuman kalau menurut saya ini perlu ada penjelasan yang kuat di dalam kalender hijrah global tunggal, merujuk dengan kajian literaturnya apa, pijakannya apa, perspektif ilmiah akademiknya mungkin disebutkan di dalam buku apa atau kitab apa, sehingga rujukan-rujukan terhadap pengambilan batasan-batasan skema kalender hijrah global tunggalnya itu akan bisa terbaca dengan baik. Jadi kami tidak harus mentelusuri sendiri ya. Mungkin ini persoalan yang tadi disampaikan, muncullah miskomunikasi, misinformasi yang terkait diantaranya tentang mungkin tadi parameter ya. Tentang parameter berbeda dengan mulai hari. Nah, ini saya kira penting. Sehingga kalau ini baru saja saya ngeh, berarti kalender hijrah global tunggal itu memulai harinya juga maghrib ya, bukan pada tengah malam. Mungkin nanti perlu dicek kembali. Bahkan saya berpikir, ini jawaban umumnya saja, ini semenjak di Muhammadiyah banyak
ada observatorium yang saya lihat mulai dari Sumatera Utara, Pak Arwin itu, sehingga ada sebuah gagasan besar yang kemudian konsep wujudul hilal, hisab wujudul hilal itu perlu dirubah dalam konsep imkanul ru'yah. Karena parameter imkanul ru'yah yang kemudian bisa menuju kepada ke ke penampakan hilal itu. Yang kemudian skemanya tidak di dalam level lokal, namun dibawa kepada level internasional. Atau mungkin tadi sekaligus ada acara di di Turki ya, di Istanbul ya, di tahun 2000. Saya nggak tahu di acara Istanbul itu setahu saya itu kegiatannya 2 kali ya, 2 tahun ya, 2 tahun berturut-turut atau sekali. Setahu saya ada tahun 2015, kemudian ada tahun 2016. Sehingga tadi kalau dipertanyakan Pak Hindro itu hadir, apakah ke atas nama kapasitas sebagai PBNU atau dari negara? Kayaknya setahu saya Pak Hindro atas nama pribadi yang tidak ada surat tugas resmi dari PBNU dan juga tidak ada tugas dari pemerintah, setahu saya. Itu kalau tahun 2016 atau tahun berapa itu, setahu saya siapa tahu saya salah ya. Karena setahu saya yang dulu berangkat atas nama itu di pertemuan sebelumnya atau apa itu Pak Siril Wafa yang berangkat atau apa. Saya lihat ada 2 pertemuan Istanbul yang kayaknya eh, muncul ada upaya untuk unifikasi kalender Hijriah global itu. Ya nanti coba saya tak klarifikasi. Tapi yang jelas selama ini baik pemerintah ya waktu itu saya juga ikut di dalam beberapa diskusi mengsikapi terhadap kriteria Istanbul itu, kemudian pemerintah muncul adanya kriteria 3 derajat 6,4 itu, yang kemudian disosialisasikan ke level Asia Tenggara yang memang sudah lama ada semangat untuk berupaya menyamakan persepsi, kalau memungkinkan menyamakan kriteria, kalau memungkinkan bisa bersama-sama. Ini bahasa-bahasa ini masih perlu kami sampaikan, karena memang sampai detik ini otoritas belum bisa tunggal karena masing-masing mempunyai skema dan aturan penetapan yang berbeda-beda. Walaupun ada pertemuan Mabim istilahnya kan gitu. Ada istilah pertemuan Mabim atau kesepakatan Mabim, namun dalam realitanya mereka menggunakan acuan masing-masing. Kemudian saya lihat cukup menarik apa yang disampaikan oleh Mas Adi Damanhuri ya, ketika bicara tentang otoritas. Saya kira ini ya, apalagi Mas Damanhuri tadi sudah mendeklar ya dirinya masuk di generasi milenial ya, generasi Z lah gitu. Beda dengan seusia enggak tahu nih Pak Arwin Butar-Butar ini masuk generasi Z atau generasi seperti saya ini. Jadi artinya bahwa pemanaan otoritas yang tadi menarik sekali Mas Adi menyampaikan bahwa otoritas yang kuat itu sebenarnya bukan otoritas politik ya. Sekarang banyak muncul otoritas yang kuat dari ide, dari ilmu pengetahuan. Saya kira ini menarik. Kalau memang memungkinkan bisa menuju kepada upaya pembersamaan, kemudian eh, bisa menjadi wadah otoritas terhadap penggunaan konsep yang sama, saya kira ini, ya kalau saya bisa mengatakan, saya kira ini menarik sekali. Jadi perkembangan tentang pemanaan otoritas yang selama ini selalu pada kekuasaan, karena memang kalau saya lihat ya, keberadaan ibadah puasa memulai dan mengakhiri, selama ini masyarakat sangat berharap kepada pimpinan yang untuk bisa memberikan informasi. Saya tidak tahu catatan sejarahnya kapan, namun ada tradisi yang menarik di Jawa, terutama di Semarang ini.
ketika menjelang puasa Ramadan itu ada dari zaman dulu kala itu upaya daripada masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang kapan awal Ramadan itu dari pimpinan wilayah kabupaten, kalau dalam bahasa di zaman dulu Kanjeng Adipati, jadi bupati, untuk mengumumkan kapan awal Ramadan dimulai. Di mana muncullah di sini yang selalu mungkin di saudara-saudara Muslim di seluruh Indonesia seringkali mendengarkan berita ada tradisi Dugderan di Semarang, yang mana ini adalah tradisi masyarakat menunggu informasi daripada masyarakat, pemerintah, pimpinan tentang kapan itu awal Ramadan. Di mana dalam tradisi itu biasanya Kanjeng Adipati ya menjadikan sebagai representasi kepada pimpinan kabupaten kota pada waktu itu akan mengumumkan di saat sore hari menjelang maghrib ketika Kanjeng Adipati atau bupati ini sudah mendapatkan lembaran kertas atau suhuf ya. Ini Pak Arwin yang bicara tentang naskah ini. Suhuf yang kemudian hasil suhuf itu merupakan hasil halakoh para ulama tentang bagaimana data hisab ru'yat terhadap awal Ramadan yang akan datang ini. Ketika sudah ada suhufnya, dibacakan oleh Kanjeng Adipati. Kalau di Semarang biasanya dibacakan di masjid gitu oleh Kanjeng Adipati. Kemudian informasi itu kalau menandakan sudah masuk tanggal, maka langsung ada bunyi beduk dan kemudian ada bunyi mercon. Maka muncullah ada istilah dugderan. Nah, dari sini saya lihat masyarakat kita terbaca bahwa otoritas terhadap memulai ibadah puasa ya mungkin belum bisa sebagaimana disampaikan oleh Mas Adi Damanhuri yang ya mungkin ini kalau memungkinkan bisa pada tahun 10 tahun 15 tahun yang akan datang otoritas bisa kepada ide kekuatan ide bersama gitu kan saya kira mungkin tapi kayaknya sih bacaan saya masih tetap lah ada sebuah seorang yang ditokohkan atau seorang yang diberikan sebuah kewenangan untuk bisa memberikan informasi yang jelas terhadap hasil dari para tokoh dalam bidangnya yang terkait. Gitu. Saya kira itu. Kemudian yang terakhir, yang tadi saya memang memberikan catatan eh, Muhammadiyah yang begitu sangat menjadi loncatan yang luar biasa, yang dulu menggunakan hisab wujudul hilal berbasis lokal, gitu kan. Lokal itu artinya wilayah pemberlakuannya menggunakan wilayah Indonesia. Alhamdulillah, ini Nih, Kiai kita tak Ahmad coba Izzuddin sudah bergabung. ya. Ya, saya minta maaf ya ini ada kendala teknis sinyal yang di Masjid Agung Jawa Tengah ini agak terganggu. Sehingga Yap. Saya memandang ya saya setuju ini kemarin ada catatannya Pak Susekna, Pak Arwin bahwa ini merupakan usulan-usulan dari Muhammadiyah bagaimana ke depan kita akan mencoba bagaimana bisa melakukan pembuatan kalender Hijriah global tunggal. Pada prinsipnya jika ini berbasis pada kalender ya, yang tentunya ketika bicara kalender itu basicnya adalah pada basic penggunaan untuk sosial. Tapi kalau bicara tentang kalender kemudian berhubungan dengan memulai awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, ini saya kira kita cukup jelas dalam redaksi beberapa literatur keislaman itu di Nahdlatul Ulama itu masih kuat benar-benar tetap harus dipertimbangkan ru'yatul hilal. Sehingga kalau dalam perspektif ini saya bisa menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan jikalau memang kalender hijriah global tunggal ini bisa disepakati kayaknya skema yang
bisa masuk di dalam ranah pemberlakuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan ya, sosial kemasyarakatan. Sehingga untuk masuk kepada ranah awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah, saya kira bagi pengamal ru'yah mereka akan tetap kalender ini hanya sebagai acuan hisabnya. Kemudian untuk memulai awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah akan berupaya mereka masih mempertimbangkan keberhasilan hilal di lokasi di mana mereka berada atau tidak. Kemudian pada hal yang lain perlu difahami bersama bahwa, sehingga saya melihat bahwa keberadaan upaya usulan kalender hijriah global, saya kira masih perlu ada diskusi yang mendalam ya. Apalagi tadi saya setuju ketika moderator Mas Hidayat menyampaikan bahwa kalender hijriah global tunggal ini sangat terbuka untuk didiskusikan dan diupayakan memberikan catatan-catatan kritik konstruktif ya, yang tentunya diharapkan bisa menjadi perbaikan terhadap kalender hijriah global tunggal ini. Namun perlu dipahami perbedaan pemahaman tentunya tidak bisa serta-merta secara otomatis bisa menerima terhadap pemberlakuan kalender hijriah global tunggal ini. Saya kira masukan dari istilah yang disampaikan oleh Pak Adi tentang otoritas memungkinkan bisa dibangun secara kesamaan ide, kemudian ataupun berdasarkan ilmu pengetahuan, saya kira ini perlu direnungkan. Karena pada realitanya selama ini otoritas ya bicaranya kepada otoritas politik, otoritas kekuasaan yang kemudian punya peluang untuk bisa membangun upaya gerakan menuju kepada ide itu. Saya lihat sebagai contoh di penggunaan kriteria New Mabim sendiri, itu yang nampak secara kriteria, cara bangunan ide sudah ada kesepakatan, namun ternyata di dalam realitanya karena terbentuk otoritas yang berbeda-beda di masing-masing negara Mabim, juga nyatanya tidak bisa terbangun sebuah penyamaan keputusan penggunaan dengan komitmen terhadap kriteria yang dipakai itu. Lagi-lagi saya kira ini yang bisa kami sampaikan dan tentunya masih banyak kekurangan ya. Saya menyadari itu semua karena bagi saya kalender ini menurut saya masih belum bisa untuk diterapkan ya, karena masih banyak dalam kajian fikih dan kajian ilmiah yang masih dipertanyakan pijakan-pijakan yang digunakan. Saya kira itu yang bisa kami jawab dari pertanyaan sahabat saya yang luar biasa, Mas Adi Damanhuri. Matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih Prof atas jawabannya. Sebenarnya ada satu lagi Prof, cuman beliau tadi sudah menyampaikan kalau waktunya terbatas bisa disampaikan ke Prof, mungkin dibahas Ya. di lain kesempatan begitu. Karena memang tadi sudah diinformasikan bahwa sampai kita
batas akhir itu 11.30. Sepertinya eh, ini mungkin bisa menjadi pertanyaan simpanan. Mungkin nanti kami sampaikan kepada Prof. Ada di kolom chat dari Ustadz Muhammad Ridwan Hidayat gitu. Ini juga pertanyaan Ya, menarik yang mungkin bisa dibahas di lain kesempatan. Saya kira ya, itu ya, Prof. ya. Karena mengingat waktu kita yang singkat.